Mohon izin Pak Ganjar, sore hari ini Bapak mohon berkenan untuk memberikan sambutan dan membuka acara ini, Bapak. Yang terhormat Bapak Ganjar, kami persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Nina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semuanya. Saya doakan sehat selalu, semangat selalu. Yang pertama, terima kasih ya saya diundang. Rasa-rasanya kok keren amat ini bisa diundang di forum yang sangat hebat. Teman-teman yang pernah di Jerman dan di Indonesia, dan ini membuat keakraban kita semuanya ya. Kemarin ada satu warga saya dari Tegal, dari Salatiga ke Jerman, yang kemudian mengaku Nabi ke-26 jadi repot gitu ya. Dan kemudian kita komunikasi dengan Pak Dubes. Beberapa kali saya berkunjung ke Jerman, terima kasih. Beberapa teman-teman juga sudah pernah ketemu. Ikatan ini tentu sangat bagus banget ya. Dan saya senang Mbak Nina, Bapak Ibu, teman-teman semuanya. Di tengah pandemi ini beberapa kali kita juga ketemu dengan kawan-kawan di Jerman melalui daring. Kita bicara apapun yang terkait dengan kondisi pandemi dan apapun yang bisa kita kerjakan untuk kebaikan dan kemanusiaan. Dan tema Kartini hari ini menjadi menarik karena pembicaranya tadi juga hebat-hebat ya. Ada Mbak Ambar, Mbak Prasti, satu lagi tadi siapa ya? Mbak Isti, sama Mbak Isti, tiga Kartini kita yang akan berbicara, dan mudah-mudahan ini bagian yang nanti juga memberikan satu inspirasi kepada yang lain. Saya mau bercerita saja sedikit yang mudah-mudahan nanti bisa bermanfaat untuk menjadi colekan diskusi. Jadi sampai dengan hari ini tentu PR kita makin berat di Indonesia karena kondisi tekanan ekonomi yang saya coba perhatikan, saya tarik mundur begitu roots-nya itu ternyata ada di problem nanti sosial, kesehatan, terus pendidikan. Kenapa yang saya ambil ini lebih dulu? Ada data yang menarik, tapi saya angkanya agak lupa, maka tidak saya sampaikan di sini dulu. Ternyata selama pandemi itu banyak sekali yang nikah dini. Jadi daripada nggak bekerja, dikawinin gitu. Lalu saya sekarang lagi membuat gerakan Jo Kawin Bocah, jangan menikah anak-anak. Lalu kami gerakkan anak-anak, ada forum anak nasional, forum OSIS, pelajar, begitu, untuk campaign bagaimana kita tidak nikah dini. Dan problem itu menjadi sangat serius, karena sebelum saya membuat program Jo Kawin Bocah, saya saat itu bicara, karena saya awalnya mendapatkan tamu dari UN datang ke kami, menceritakan kepada saya bahwa, Pak Ganjar, Anda tahu nggak kalau angka kematian ibu melahirkan dan angka kematian bayi di Jawa Tengah itu relatif tinggi. Saya kaget, wow. Dan yang menarik, in case yang di Jawa Tengah itu yang saya terkejut, satu di Kabupaten Brebes yang memang luas sekali daerahnya dan miskin. Tapi yang menarik, Bapak Ibu teman-teman, yang kedua itu di Kota Semarang. Karena asumsi yang dibangun dulu tenaga medisnya nggak ada. Ya. Asumsi yang dibangun rumah sakitnya jelek. Asumsi yang dibangun akses kesehatannya buruk. Tapi tidak. Ternyata kami ketemu dengan para aktivis yang sebagian besar adalah para perawat, dokter-dokter, terus kemudian aktivis perempuan ini yang luar biasa. Mereka menceritakan, Pak Ganjar problemnya tidak di situ, problemnya di komunikasi. Kenapa? Ibu-ibu hamil yang punya masalah ini tidak dideteksi secara dini. Maka apa yang terjadi? Dia nggak pernah periksa ke rumah sakit. Dia periksanya ke dukun. Asupan gizinya nggak pernah diperhatikan. Maka ketika terjadi situasi yang ada di kandungannya ini, dia nggak pernah tahu bahwa ketika kemudian lahir bermasalah, maka pada saat itulah terjadi persoalan. Mohon maaf, meninggallah ibunya atau meninggallah bayinya. Nah, kenapa problemnya jatuh pada komunikasi? Seorang bidan kemudian menemukan, Pak, kami ini mendata berapa ibu hamil yang bermasalah. Maka pada saat itu kemudian kami mencoba mencatat. Dan akhirnya kita komunikasikan, ini partusnya kapan, ini lahirnya kapan, nanti mesti ke rumah sakit atau tidak, rumah sakitnya yang mana, siapa yang mesti nganter. Dan sistem ini dibangun dengan sangat sederhana oleh mereka. Saat itulah kemudian terbersit oleh pikiran saya membuat program namanya Jateng Gayeng Nginceng Wong Meteng. Gitu ya. Mudah-mudahan tahu artinya. Kalau dari Blora pasti tahu artinya. Jadi nginceng wong meteng itu adalah ngintip orang hamil.
Ngintipnya orang hamil ini adalah mendata ibu-ibu hamil, memastikan kandungannya itu sehat, memastikan asupan gizinya bagus, memastikan bayinya dan ibunya sehat. Kenapa saya cerita ini dan kemudian menggebu-gebu? Dan akhirnya ini mendapatkan apresiasi karena bahasanya katanya lucu agak gimana gitu ya, ngincang ngintip orang hamil ini. Akhirnya menjadi perbincangan. Nah, setelah menjadi perbincangan Bapak Ibu, gerakan ini kita bawa ke bawah dan luar biasa. Luar biasa. Dalam satu semester itu penurunannya tinggi sekali. Sampai 1 tahun itu penurunannya semakin tinggi. Kenapa saya bicara ini? Saya kaitkan dengan isu awal jauh kawin bocah, jangan menikah anak-anak. Itu karena ternyata anak-anak yang menikah itu mentalnya nggak siap, fisiknya nggak siap. Begitu hamil bermasalah, lahir problem besar. Ya stunting lah, ya tidak sehat lah. Aduh macam-macam Bapak Ibu, teman-teman. Dan pada saat inilah kemudian kita ingin menyiapkan Indonesia ke depan dengan generasi yang emas. Nanti emasnya di mana? Bisa-bisa kita dapatnya perunggu atau kalau enggak ini besi tua. Jangan sampai kan itu terjadi. Nah, kawan-kawan yang di banyak negara lain juga kita mendapatkan sharing yang bagus dan hari ini saya senang sekali dari kawan-kawan alumni Jerman berkumpul kita berbicara dan peran perempuan kemudian menjadi sangat bagus dan menjadi aware. Karena tidak selesai nanti di sini. Begitu itu selesai, isu berikutnya yang kemudian mesti kita masukkan dalam kelembagaan, pembangunan, termasuk mulai dari perencanaan sampai delivery-nya nanti, ternyata tidak terlalu banyak mereka yang melibatkan persoalan yang dari kelompok yang butuh perhatian. Saya mau share aja sedikit. Dari cerita ide awal saya menemukan colekan dari UN terkait dengan banyaknya yang meninggal karena melahirkan ataupun bayi AKB itu, maka pada saat itu terus kemudian kita berpikir, siapa yang kemudian mesti kita akomodasi dalam sistem perencanaan pembangunan. Maka saya putuskan setiap musyawarah pembangunan, perencanaan pembangunan hari ini, nggak lagi orang diundang ke kantor Pemprov, nggak lagi. Tapi kantor Pemprov mendatangi ke 6 ekskarisidenan. 6 ekskarisidenan itu mendekatkan lagi komunikasinya, mendekatkan lagi penyerapan aspirasinya. Lalu saya wajibkan yang boleh bertanya pertama adalah dari 3 kelompok. Kelompok pertama adalah kelompok perempuan, agar terjadi tindakan afirmasi sehingga kemudian orang akan bisa melakukan satu pengaruh utamaan gender yang kita harapkan itu masuk dalam sektor dan subsektornya. Tidak mudah sih, lebih mudah saya omongkan. Tapi praktek ini kemudian kita laksanakan, yang akhirnya setiap kita membuka pertanyaan, silakan kelompok perempuan dulu bertanya. Lalu yang kedua, yang saya berikan kesempatan adalah penyandang disabilitas, dan yang ketiga anak-anak. Dan yang lain pangkatnya sama, yang lain urutan keempat dan seterusnya. Nah 3 ini harapan kita menjadikan suara mereka ini adalah aspirasi untuk menentukan program di setiap sektor dan subsektor termasuk di level tingkatan pemerintahan. Dengan cara itu harapan kita mulailah nanti tidak ada komplain-komplain, meskipun tidak ada komplain sama sekali nggak mungkin. Tidak ada komplain kemudian kenapa ya perempuan tidak bisa mendapatkan hak yang sama dalam berbagai sektor. Karena kejadian ini muncul pada saat perempuan nelayan di Demak protes keras dan dicuekin sama kecamatan, sama desa, sama pemerintah daerahnya. Lalu datang kepada saya. Ceritanya sangat sederhana Bapak Ibu. Si perempuan ini mengaku dirinya bahwa saya profesional, saya nelayan. Tapi kenapa di KTP saya ibu rumah tangga? Saya ingin memperjuangkan hanya mengganti KTP saya, tolong profesinya ditulis saya nelayan. Saya perempuan nelayan. Bapak Ibu mohon maaf ya, mindset yang ada di pemerintah lokal itu tidak mau kasih itu. Saya tidak mengerti. Lalu saya panggil, saya undang, ternyata sesederhana itu. Setelah saya panggil, tolong ibu ini di KTP-nya diganti, diketik, dia nelayan. Bapak Ibu, berhasil tidak? Berhasil, sesederhana itu. Perjuangan ibu ini panjang sekali sampai harus menemukan saya. Dan kemudian setelah saya dijelaskan, apa dampaknya saya kaji. Bapak Ibu tahu nggak dampaknya? Dengan dia dikasih profesinya sebagai nelayan, perempuan nelayan Demak ini, yang terjadi,
dia bisa mendapatkan akses permodalan, dia bisa mendapatkan akses pelatihan, dia kemudian mendapatkan banyak bantuan, dan akhirnya sangat produktif sekali. Hanya merubah satu kata profesi. Apa yang mau saya ceritakan di sini, tentu dalam konteks para Kartini yang hebat-hebat dan menginspirasi itu akan banyak sekali tantangan-tantangan ke depan. KDRT lah, trafficking lah, aduh macam-macam, sampai kemudian empowering banyak kelompok-kelompok ini termasuk dalam menghadapi pandemi ini. Maka kalau hari ini di setiap minggu, sudah minggu ke-41, saya jualan produk-produk UMKM melalui IG saya dengan hashtag Lapak Ganjar, itu ekstrakurikuler saya, dan ternyata kawan-kawan di Eropa, kemarin ada teman dari Prancis, orang Prancis gitu, dan ternyata dia ngikuti, dan dia bilang, oke, Pak Ganjar ini menarik, beberapa list of produknya bagus, saya akan jual di Prancis, dan kita harapkan ini bisa menjadi produk yang bisa diekspor ke Eropa. Dan ternyata sebagian besar mereka yang berproduksi adalah perempuan. Bapak Ibu, teman-teman, saya tidak akan berpanjang lebar, hak berbicaranya akan lebih banyak nanti pada para narasumber. Mudah-mudahan sepenggal ini akan bisa menginspirasi. Mohon maaf kalau saya tidak bisa mengikuti sampai akhir, tapi saya senang sekali bisa ikut hadir dalam ruang virtual ini bersama orang-orang hebat, dan saya kira orang-orang yang peduli pada bangsa, pada negara, dan pada kemanusiaan. Hormat saya untuk semuanya, selamat berdiskusi. Izinkan saya mewakili Anda semuanya untuk membuka acara ini, dan tentu kalau Mas Gembong sudah hadir, silakan nanti untuk mengikuti. Ada teman-teman keagama, mungkin ada teman-teman di ITB barangkali yang akan ikut bercerita, dan ini yang akan coba kita teruskan nanti, dan saya senang kalau rekomendasi bisa diberikan, di-feedbackkan kepada kami, agar seluruh diskusi ini adalah mungkin 1 titik, 2 titik yang bisa kita eksekusi menjadi satu kegiatan yang nyata. Teman-teman, terima kasih, sehat terus, jaga semangat, jaga kesehatan, salam saya untuk keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.